Akhir-akhir ini banyak banget ya berita tentang KDRT. Sedih deh. Jadi, apa sih kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT? Domestic abuse atau kekerasan dalam rumah tangga adalah pola perilaku di mana salah satu pasangan berusaha untuk memiliki kontrol atau kendali terhadap pasangannya. Pasangannya ini bisa merujuk ke pasangan yang sekarang atau pasangan sebelumnya. Dan mereka bisa menyakiti secara fisik, seksual, atau emosional, memperlihatkan perilaku yang mengontrol pasangan, atau sampai memberi ancaman. Contoh-contoh perilaku ini adalah memanipulasi, mengintimidasi, meneror, menakuti, menyakiti, menghina, menyalahkan, mencederai, atau sampai melukai pasangannya. Jadi dalam kekerasan dalam rumah tangga ini bisa ada perilaku kekerasan fisik, kekerasan seksual, stalking, dan serangan psikologis yang dilakukan dari satu orang terhadap pasangannya. Perilaku kekerasan ini juga bisa timbul bertahun-tahun, memberikan dampak yang luar biasa, dan pada akhirnya bisa timbul dampak psikologis, ekonomi, cedera pada diri yang serius, sampai kematian. KDRT bisa terjadi pada siapa saja, tidak memandang ras, usia, jenis kelamin, agama, atau orientasi seksual. Dan juga bisa terjadi pada pasangan yang mungkin baru saja berpacaran, atau yang sudah tinggal bersama dan menikah. Anak-anak, saudara, atau lansia yang juga menjadi anggota keluarga tersebut juga bisa menjadi korban KDRT. Lalu, apakah ada faktor risiko yang bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan KDRT? Jawabannya ada. Ada faktor yang memang dikaitkan dengan kemungkinan seseorang lebih besar melakukan KDRT dibanding yang lain. Namun begitu, faktor-faktor ini bukan menjadi penyebab utama terjadinya KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga ini muncul akibat kombinasi dari faktor individu, faktor yang ada di dalam hubungan, komunitas tempat tinggalnya, serta faktor masyarakat secara keseluruhan. Untuk faktor risiko terkait individu, mungkin saja dia memiliki masalah dalam mengelola amarah atau memiliki anger management issue, memiliki kecemburuan, kepercayaan diri yang rendah, atau adanya kepercayaan dalam budayanya bahwa mereka berhak untuk mengontrol pasangannya. Mungkin saja dia memiliki ketergantungan alkohol dan obat-obatan yang membuat mereka kurang bisa mengendalikan impuls kekerasan yang bisa muncul. Lalu ada masalah ekonomi, sebelumnya memiliki riwayat perilaku abusif, dan mungkin saja selama mereka tumbuh besar, ada perilaku yang dipelajari dalam keluarga, bahwa kekerasan dalam keluarga adalah perilaku yang diterima. Lalu masuk ke faktor-faktor risiko dalam hubungan antar pasangan. Adanya konflik dalam hubungan seperti kecemburuan, rasa posesif, adanya ketegangan, perceraian atau perpisahan. Satu pasangan lebih dominan atau lebih mengontrol hubungan bila dibanding dengan pasangan lainnya. Ada keluarga yang sedang mengalami masalah ekonomi, lalu hubungan dan interaksi keluarga yang tidak sehat. Saat kecil, ada pasangan yang melihat kekerasan yang terjadi antara orang tua. Lalu ada anak yang mengalami pola asuh orang tua yang buruk, atau menerima hukuman disiplin secara fisik dari orang tua semasa kecil, sehingga berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Lalu untuk faktor-faktor komunitas, mungkin saja di komunitas tersebut tingkat kemiskinannya tinggi, tingkat penganggurannya juga tinggi, banyak kejahatan dan kekerasan yang terjadi di wilayah komunitas tersebut, tetangga-tetangga tidak saling menjaga satu sama lain, mungkin saja orang-orang di wilayah tersebut tidak tertarik untuk menengahi situasi di mana mereka melihat adanya kekerasan. Lalu mudah mendapat akses terhadap obat terlarang dan alkohol di sana. Lalu kembali lagi, apa dampak yang bisa diterima dari kekerasan dalam rumah tangga? Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimbulkan efek yang berat dan berkepanjangan. Mereka yang menjadi korban kekerasan bisa mengalami peningkatan risiko mengalami depresi, PTSD, kecemasan, lebih rentan menyalahgunakan obat, alkohol, dan terlibat dalam perilaku seksual yang berisiko. Bila sangat berat, mereka juga bisa mengalami kecenderungan untuk bunuh diri. KDRT juga dikaitkan dengan masalah-masalah kesehatan seperti sakit kepala, sindrom-sindrom nyeri, gangguan pencernaan, serta kesehatan tubuh yang umumnya buruk atau mudah sakit. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mengalami kekerasan juga bisa mengalami berbagai gangguan emosional dan perilaku.
Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan isu yang sulit juga untuk diidentifikasi. Banyak juga kasus yang tidak dilaporkan terhadap tenaga kesehatan dan pihak berwajib. Tentunya masalah ini menjadi masalah kita bersama. Ingatlah, tidak ada orang yang berhak dilukai dan mendapat perlakuan seperti ini. Ketahuilah bahwa kekerasan yang Anda alami itu bukan kesalahan dari Anda. Ingatlah bahwa Anda tidak sendiri. Bila Anda menjadi korban KDRT, jangan ragu untuk melapor ke pihak berwajib atau lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Sosial atau Komnas Perempuan. Bila video ini bermanfaat, Anda bisa mengunjungi artikel-artikel di situs kami dan jangan lupa untuk follow sosial media kami. AI Care, Your Smart Health Companion.